Halo, salam semangat, salam sukses untuk sahabat entrepreneur dan calon-calon entrepreneur. Apa kabar kali ini? Semoga sehat, semangat luar biasa. Sudah kurang lebih 1 tahun kita ada di musim pandemi, dan musim pandemi ini benar-benar mengajarkan kita sesuatu yang luar biasa. Satu, ketika kita menjadi seorang entrepreneur, tentunya mindset kita benar-benar ditempa. Luar biasa kita bisa bertahan, dan macam-macam strategi, macam-macam ilmu bisa kita pelajari di masa pandemi ini. Dan mungkin sahabat entrepreneur semuanya, perlu saya perkenalkan, saya Justinus dari Exco, Eksportir Community. Apa itu? Ini adalah sebuah komunitas yang mengakomodir para pelaku dan calon pelaku bisnis ekspor, di mana kita memahami bahwa seorang eksportir adalah pejuang ekonomi untuk bangsa ini. Kenapa bisa begitu? Karena produknya bisa diterima di mancanegara. Nah, tentunya dengan adanya acara ini, hadirnya Exco ini, tentunya untuk sahabat entrepreneur, wah, angin segar nih, peluang baru nih. Kenapa seperti itu? Ya karena tentunya mungkin sahabat entrepreneur selama pandemi ini mungkin sudah mencoba berbagai hal. Bisnis baru sudah dicoba, strategi baru juga sudah dicoba, tapi kok hasilnya belum mengembirakan, hasilnya kok belum memuaskan, bahkan ada yang belum berhasil. Mungkin ini akan menjadi salah satu peluang luar biasa untuk sahabat entrepreneur semuanya. Karena sekarang ini mungkin bukan hanya tentang skill entrepreneurship atau usaha yang bagus saja. Kita nggak bisa pungkiri bahwa daya beli masyarakat kita sedang terjadi penurunan. Mungkin di negara kita terjadi penurunan daya beli, di negara lain pun terjadi penurunan daya beli. Tetapi sahabat entrepreneur perlu memahami bahwa kurs atau nilai mata uang di mancanegara sana mungkin ada selisih lebih tinggi daripada di negara kita. Nah, ini akan menjadi sebuah peluang luar biasa. Nah, untuk mengambil selisih kurs nilai mata uang di mancanegara, salah satunya adalah sahabat entrepreneur mengambil peluang menjadi seorang eksportir. Kali ini kami dari Exco, Eksportir Community, menghadirkan seorang narasumber pelaku ekspor, di mana di saat pandemi ini justru order atau permintaan produknya naik. Memang ada kendala di pengiriman, tapi itu nggak mempengaruhi yang terlalu membuat gonjang-ganjing bisnisnya, tapi karena masih tetap menghasilkan sesuatu nilai yang lebih. Karena kita kalau udah ngomongin ekspor itu kan bukan 1 pieces, 2 pieces, 3 pieces, sampai 10 pieces, tapi kita udah ngomongin kontainer. Nah, makanya dari awal kami dari Exco ini menyampaikan bisa jadi ini adalah peluang yang sangat luar biasa untuk sahabat entrepreneur semuanya. Jadi beberapa waktu ke depan, siapkan hatinya, siapkan fokusnya, siapkan waktunya untuk menyimak acara edukasi bisnis dari Eksportir Community ini. Bisa jadi ini sekali lagi menjadi peluang buat sahabat entrepreneur semua. Kalau sahabat entrepreneur ketika menyaksikan acara ini sudah berpikir bahwa ya ekspor, modalnya gede, resikonya gede, ribet. Mari sama-sama kita pahami bahwa hal-hal atau bisnis-bisnis kecil yang kita coba tanpa ilmu dan kita melakukan trial and error, kecil 1, kecil 2, kecil 3, kalau dikumpulin gede juga. Dan itu nggak ada jaminan loh gitu ya. Tetapi kalau di ekspor ini mungkin langsung gede, tapi di sisi lain peluangnya untuk mendapatkan hasil juga gede. Ribetnya ekspor itu hanya di awal saja. Ketika kita sudah memberikan trust, memberikan kepercayaan, dan memberikan produk yang diminta buyer kita di mancanegara, kita tinggal nungguin repeat order di bulan berikutnya. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa permintaan produk dari mancanegara nggak mungkin cuma 1 pieces, nggak mungkin cuma 2 pieces, tapi langsung 1 kontainer. Nah, bisa jadi ini adalah salah satu cara meleverage penghasilan dan mengembalikan penghasilan sahabat entrepreneur semuanya. Seperti ilmu-ilmu bisnis yang lain,
kita perlu 3 hal untuk sukses di salah satu bidang, yaitu apa? 1, kita harus belajar ilmunya. Supaya apa? Supaya kita nggak melakukan trial and error. Trial and error itu coba-coba, kalau kita mencoba sesuatu tanpa ilmu, endingnya akan melakukan pemborosan terhadap sumber dana modal kita. Yang kedua, kita harus ketemu mentor. Mentor ini akan mengarahkan kita, mentor ini akan membimbing kita, apalagi mentor dari Exco ini, eksportir community ini adalah pelaku ekspor, di mana ekspornya ada 2 macam, yang satu furniture, yang kedua adalah makanan, yaitu berupa permen, dan ini permen herbal yang benar-benar sedang dibutuhkan saat ini. Jadi salah satu cara tercepat untuk sukses adalah tinggal copy paste atau mengikuti kesuksesan dari mentor kita. Nah, kalau mentor kita udah ada di dekat kita, bukan hanya mengikuti, tapi langsung kita jiplak, kita tanya, yang bermasalah tidak kita ikutin, yang berhasil tinggal kita ikutin aja. Dan yang ketiga, tentunya kita harus memiliki komunitas, di mana komunitas ini akan menjaga mood kita, akan menjaga semangat kita. Dekat-dekat penjual parfum ketularan wangi, dekat-dekat penjual ikan akan ketularan amis. Dekat-dekat eksportir, maka sahabat entrepreneur semuanya akan menjadi eksportir juga. Nah, pertanyaannya, sudah siapkah sahabat-sahabat semua untuk mengupgrade skillnya? Sudah siapkah sahabat-sahabat semua untuk menjadi eksportir semuanya? Dan sudah siapkah sahabat-sahabat semua untuk melakukan bisnis baru, peluang baru yang hasilnya luar biasa? Siapkan waktunya, terus fokus, kita ikuti pemaparan dari narasumber kita, Bapak Tony Winata. Di mana Bapak Tony Winata ini adalah owner dari Ganesha, PT Ganesha Furniture, di mana melakukan ekspor ke berbagai negara. Dan yang kedua adalah pemilik PT Indotropika Indonesia, melakukan ekspor permen jahe ke mancanegara. Kita siap menyimak materinya, dan kita siap-siap belajar dan siap melakukan menjadi eksportir baru di Indonesia. Salam semangat, salam sukses, selamat belajar. Kita belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Winata, dan di samping saya adalah istri saya, Nuri Ekasi. Kami berdua adalah couple eksportir. Ya, pelaku ekspor. Iya. Yang melakukan ekspor berbagai macam barang. Ya. Berawal dari saya menjadi supir suatu perusahaan, saya setor kemana-mana, setor ke perusahaan A, perusahaan B, lalu belajar untuk finishing. Waktu itu kita pertama fokus di furniture ya. Setelah itu kita awal mula pekerjaan itu ya, dari nol ya. Nol. Tentunya teman-teman nanti tidak seperti itu. Nah, makanya ini nanti kita berdua mau sharing-sharing bagaimana menjadi eksportir dengan modal nol. Ya, nah, modal awal kita cuma menceritakan kisah iya, kita. Iya. Pengalaman saya adalah pertama kali setelah saya kirim-kirim barang itu, belajar finishing, lalu kenal dengan berbagai kenal dengan marketing di perusahaan-perusahaan itu ya. Pertama kita hunting marketing. Seperti cara marketing itu adalah kita nungguin di hotel, karena kan para tamu buyer itu kan stay di hotel ya, kadang kita nungguin di kafe dan sebagainya itu. Ya, dulu nggak kayak sekarang sangat dimudahkan dengan adanya internet ya. Iya, jajet bertebaran, harganya murah, jadi banyak sekali. Dan juga kita belajar untuk menggait buyer itu dengan cara pameran. Nah, berikut adalah beberapa gambar kita waktu pameran. Setelah di pameran itu kita kan ketemu buyer, dengan buyer-buyer. Iya. Nah, tentunya kalau pas pertama lihat belum begitu saja percaya. Iya, pasti. Karena baru
buyer akan pertama visit, kali, akan ngecek ya. keberadaan kita, benarkah produksi kita begitu, kualitas kita bagaimana, alur produksi domisili. kita, domisili kita, rumah kita mungkin dicek juga sama buyer. Ya. Itu kan butuh apa? Buyer Kepercayaan awal ya. biasanya seperti itu. Dan itu Iya. menunjukkan bahwa buyer itu serius Iya. dengan akan membeli produk kita. Dan buyer adalah partner kita, teman kita, menjadi saudara kita dalam mencari rezeki ya, begitu. Setelah kita nego perjalanan waktu, nego produksi, lalu kita bisa ekspor seperti yang kita digambar tersebut. Seperti ini sebagian proses pengalaman kita. Ini juga pameran kita. Nah, setelah kita maintenance buyer, kita fokus di mebel bertahun-tahun, mungkin ada kalau 10 tahun ada ya. Iya. Nah, Jadi itu kadang kita ketemu dengan teman-teman lain, Iya. buyer-buyer lain juga di pameran kan kadang-kadang banyak Iya. sekali buyer, kadang kita berinteraksi dengan mereka, Iya. sering ngobrol, lama-kelamaan kadang ketemu produk lain yang bisa diekspor selain Iya. mebel kan. Peluang ekspor kan tidak hanya mebel aja. Iya. Kita kan cuma taunya saat itu mebel. karena memang kita furniture, fokus dan produksi di situ. Ternyata kok banyak sekali permintaan yang lain karena kan di sit pameran itu tidak hanya mebel ya, kalau Iya. di hall-hall itu kan Iya. kadang-kadang ada yang menawarkan produk makanan, ada yang Kuncinya menawarkan produk. waktu itu kita ya, bawa beberapa makanan daerah. Iya, Kita taruh dalam- di di tempat pameran itu. meja kita. saat pameran. Jadi sebenarnya produk-produk makanan Iya. yang kita bawa itu memang dari UMKM kita beli, kita taruh aja di stand kita. Iya. Tadinya sih sebenarnya buat Untuk ini kita makan untuk kita bareng. makan sendiri sama Iya. untuk menjamu tamu sebenarnya Iya. ya. Ternyata ada Mereka beberapa tertarik. buyer yang menghendaki bisakah ini diekspor, bagaimana Iya. caranya. Nah, dari situ Nah, ya Ya, salah satunya beberapa produk yang selain mebel jadi kita bisa ekspor. Salah satunya produk intip yang telah kita produksi ini Beberapa dari yang- UMKM daerah Sragen Ya, ini. yang pernah kita ekspor itu ada intip, ada sambal pecel, Iya. ada kecap, ada emping, saus, ada emping. Iya. Beberapa makanan-makanan dari produk-produk UMKM sendiri. Jadi Iya. nggak harus produksi sendiri sebenarnya ya. Iya. Nah, sambil kita juga menggerakkan UMKM di sekitar Di kita. sekitar kita, Ya. iya. Waktu produk barang mebel, kita kan beli cat, beli thinner, beli yang bentuknya dari drum-drum itu. Nah, itu karena sering kan kita sebulan bisa beberapa kali, bahkan pembelian ya. beberapa kali kontainer, akhirnya kan barang-barang Banyak ini kan limbah-limbah. banyak limbah menumpuk. Nah, banyak ini kita limbah berpikir menumpuk. gimana caranya ini, barang banyak sekali. Akhirnya ini tercetus ide. Ini juga bukan kok ide kita gitu, enggak. Kita karena kadang kita kita juga main-main ya. kemana ke ternyata Jepara, kayak ini gitu-gitu bisa dibikin seperti ini ya. Kita ikut-ikut. Kita bawa ke pameran juga, dan alhamdulillah dapat bayar juga yang seperti ini. Gini, buyer yang suka seperti ini kalau di kita itu ya dari Jepang, terus dari Korea. Eropa juga ada, Korea, Korea. Taiwan itu ya suka barang-barang yang seperti produk-produk. Iya. Kita sih handmade ya, jadi Iya. lukisan-lukisan yang ada di produk-produk untuk barang-barang bekas itu cuman untuk value added sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita cuman drum cat itu cuman 7.000 kalau barang bekas, kita bisa menjual jadi mungkin 150.000 dan bisa sebagainya. berkali lipat. Iya. Karena ada value added lukisan-lukisan yang ada di situ, walaupun itu Iya. Kreatif ya, menjadi produk pengusaha itu kreatif kreatif. lah. Intinya ekspor itu adalah jual beli barang sama dengan kita melakukan jual beli lokal. Seperti hanya kita jualan di, kalau sekarang kan lebih mudah ya pakai internet marketing kayak di marketplace itu ya. Setelah kita kenal banyak buyer, terus kita maintenance mereka, kita jadi akrab sama mereka,
Mereka ternyata punya teman juga. Mereka mencari barang untuk produk lain di Indonesia lah. Mereka merekomendasikan ke kita seperti ini. Contoh kita bisa Suatu saat kita kok direkomendasikan oleh buyer kita, ada buyer dari Amerika datang untuk mencari kita ya. Iya, Pada waktu itu rekomendasi dari dia sebenarnya teman dari Peru. waktu Dari Peru. itu ya. Iya. Waktu itu beliau itu mencari fresh ginger Fresh ginger. sebenarnya. Jadi Jahe segar. jahe segar. Jahe gajah kalau di sini Kalau ya. di sini jahe gajah. Waktu ya, itu produknya. kita sempat muter-muter seluruh Indonesia Ya, ke sama beliau juga. Iya, sama beliau. Iya, sama beliaunya juga. Terus ternyata mungkin daerah di seluruh Indonesia itu produknya maksudnya jahe yang dihasilkan itu berbeda-beda ternyata. Iya. Itu tergantung tanah yang ada di daerah tersebut. Iya. Jadi bagaimana caranya bisa konstan produksinya. Jadi maka dari itu kita dari melakukan situ kita tercetus untuk penanaman sendiri Nah, dengan dari hasil panen jahe itu kan nanti yang bagus itu kan dipilih ya, Bisa. dipilih nanti dipotekin apa, terus yang bagus-bagus masuk ke box nanti untuk dikirim dijual sebagai fresh fresh ginger di dalam Kemudian kontainer. Sisanya kita yang produksi kecil-kecil menjadi permen. menjadi permen. Nah, Ya. sebenarnya cuma exit strategi aja Ya. ya permen jahe ini. Cuman karena penanaman jahe itu membutuhkan waktu yang lama, hampir kurang 1 lebih tahun 1 itu dari tahun. proses dari nol itu hampir 1 tahun. Makanya kita garap dulu yang Yang ada di depan produk kita. exit strateginya dulu. kita malah produk untuk permen jahe dulu. Sebenarnya Ini itu adalah ceritanya. contoh-contoh kita Dari yang situ bisa ekspor. ini Nah, ini tim-tim squad kita, ya untuk iya, mendukung ini itu baru pembuatan kita berpose produksi. juga sama buyer. Ya, kebetulan kalau ini bayar dari Jerman waktu itu ya. Iya. Untuk Ini pas ekspor visit. perdana Nah, ini. ekspor perdana. Iya. Pertama kali kita ekspor iya itu. Nah, ini beberapa Dengan ketemu dengan para Visit, buyer, iya, visit, visit. cek Waktu gudang pameran kita, juga, iya. cek produksi kita, campur. Ini di lahan. ini adalah Iya. juga. Ini kita meeting dengan beberapa teman-teman UMKM, ya. Nanti Kalau yang ini ada sih yang sudah pabrik besar ini untuk spicy rempah-rempah ya. Iya. Berapa. ini, Jadi nggak menutup kemungkinan mau ekspor apa saja bisa, kan? Iya. Karena kan produk di Indonesia itu sangat banyak. Iya. Kebetulan pasar di luar itu juga Iya. masih banyak sekali peluangnya. Jadi untuk melakukan tambahan bisnis istilahnya ya, nggak harus di lokal saja, harus Iya. ini harus itulah tadi berekspansi sekelumit keluar. cerita kita, suka duka kita menjadi eksportir berawal dari nol tanpa punya ilmu teman-teman. Ya tanpa punya ilmu saya dulu berpengalaman tabrak sana tabrak sini ya banyak begitu. trial and error. Berdasarkan nanti pengalaman kita, nanti kita bisa kita share pengalaman kita. Tidak usah menjadi sopir dulu kan teman-teman. Nah itu Ya, tidak harus dari nol tidak dari istilahnya nol. kalau misalnya tidak harus kalau kita melakukan sesuatu itu tidak harus berkepanjangan. Iya. Jadi Ada ilmunya, pengalaman kita nanti kita share. kita share. Iya. Jadi untuk meringkas satu supaya cepat untuk melaksanakan ekspor itu bagaimana? Itu memang harus ada ilmunya ternyata. Iya. Jangan sampai kalau tidak ada ilmunya itu jadi kita nabrak-nabrak istilahnya. Trial and error itu membutuhkan biaya yang Iya, banyak sekali. Iya. Nah, supaya teman-teman tuh jangan sampai seperti kita Iya. melakukan trial error yang Yang berkali-kali banyak, dan itu banyak untuk kerugian. biaya yang banyak makanya kerugian. makanya dengan itu kita membutuhkan ilmu bagaimana cara kita ekspor supaya lebih mudah, cepat dan menyasar Iya. langsung ke tujuan supaya tidak itu butuh ilmu itu dan Iya. ilmu itu dari ilmu itu kan ada penyampaian kenapa butuh ilmu. Iya. Tadinya supaya trial errornya tidak membutuhkan biaya yang Ya. banyak. Juga kita butuh nanti kita berkomunitas seperti halnya tadi yang digambar tadi, kita berkomunitas dengan UMKM lain, produksi-produksi lain, kita bisa saling kolaborasi. Oh, saya produk ini, dia punya buyer ini, saya produk itu, ternyata dia
punya buyer bisa kolaborasi. Ya, Nah, fungsinya saling berkomunitas saling itu menjaga adalah itu. mood, saling Ya. menjaga semangat. Ya, Nah, begitu. menjaga mutu juga mungkin Iya. teman-teman ada produk yang lain yang lebih bagus, jadi kita Iya. mutunya harus kita tingkatkan. Bisa saling kolaborasi. Caranya gimana sih? Begitu, begini. Sharing-sharing itu begitu. penting. Tapi kita satu lagi juga butuh mentor nih. Ya. Untuk melakukan proses ekspor yang Mm-mm. lebih cepat itu bagaimana? Karena Iya. kalau nggak ada mentor itu kayaknya jalan tanpa peta. Iya. Kadang kemana kadang nggak mungkin tahu. menggoknya Harus sana balik lagi sini, dari beloknya begitu. salah arah. Nah, supaya nggak salah arah, bisa langsung mencapai ke tujuan, makanya kita perlu mentor yang nanti bisa untuk tempat bertanya. Iya. Kalau misalnya ada kesulitan Mm-mm. atau apa yang belum Perlu kita ditanyakan, harus bisa. ditanyakan. Nah, Sebelum kita bicara tentang ekspor community, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dulu, yaitu apa itu eksportir. Eksportir adalah pelaku jual beli ekspor, jual beli luar negeri. Nah, di antaranya adalah banyak sekali produk-produk kita yang sangat-sangat melimpah. Produk kita di Indonesia ini adalah dibutuhkan para buyer dari luar negeri. eksportir, nah, maksudnya Iya. eksportir bukan pelaku ekspor aja. Iya. Jadi orang-orang yang melakukan menjual barangnya Menjual barang. ke luar negeri itu Kalau- adalah eksportir. Iya, kalau zaman sekarang enak. Kita pakai laptop, pakai komputer, pakai HP bisa untuk menjadi eksportir. Nah, dan apa alasan ya? harus mulai bisnis ekspor? Nah, di masa pandemi ini di Indonesia mengalami penurunan daya beli masyarakat menurun karena memang perusahaan-perusahaan banyak yang turun, akhirnya banyak PHK, akhirnya banyak pengangguran dan sebagainya, akhirnya daya beli turun. Dari situ Untuk kita harus melirik untuk peluang pasar. untuk di luar negeri sama sebenarnya turun, cuma di luar negeri itu kan standarnya sudah tinggi ya teman-teman ya, jadi mereka turun pun tidak seturun kita, mereka masih tetap kuat. Nah ini itulah alasan kenapa saya masih bisa jualan ekspor walaupun masa pandemi. Masa awal pandemi pun saya bisa kirim jahe, kirim permen jahe. Nah itu karena jahe adalah komunitas untuk meningkatkan imun, jadi bisa tetap eksis. Dan juga banyak produk-produk yang lain, termasuk untuk furniture tetap jalan dan juga handicraft. Nah, kenapa mereka bisa tetap order? Ternyata setelah mereka waktu pandemi kan banyak yang stay di rumah ya, stay at home. Mereka malah lihat dan memperhatikan rumah-rumah mereka yang biasanya setiap pagi mereka bekerja dan kurang memperhatikan rumahnya. Karena di rumah, akhirnya mereka memperhatikan rumahnya. Oh, rumahku kurang ini, rumahku kurang itu. Oh, aku pengen dikasih ini. Jadi malah furniture ini malah maju, malah lebih naik. Dan juga handicraft, demand-nya lebih naik. Gitu. Iya, itu salah satu alasan kita menjadi eksportir. Dan siapa saja bisa menjadi eksportir. Sini saya ceritakan ya teman-teman. Saya kan bergerak di mebel. Istri saya ajak kemana-mana. Lah ini foto-foto. Ya ini foto-foto. Lalu di-upload di WhatsApp. Ya di WhatsApp ke buyer-buyer kita. Alhamdulillah ternyata mereka mau dan tertarik. Nah, jadi intinya siapa itu aja bisa siapa saja Iya. yang menjadi eksportir. Jadi tidak harus orang yang ekspor berpengalaman enggak. dan sebagainya, tidak. Tapi ibu-ibu rumah tangga, Iya. mahasiswa, siapa aja. Siapa aja yang saya dulu bisa. sopir bisa. Nah, Mestinya teman-teman semua yang lebih bisa ya. Itu. Asal tahu ilmunya, semuanya bisa menjadi eksportir, intinya gitu ya.
barang apa saja yang bisa diekspor? Wah, Apa aja? semua bisa diekspor. Hampir semua. Ya. Yang penting itu ada pembelinya. Nah, Ya. intinya sebenarnya itu, dan semuanya bisa diekspor. Apalagi kita negara yang kaya produk, jadi banyak sekali. Apapun itu, misalnya produk makanan. Iya. Contohnya yang saya aja, orang furniture kok bisa produksi permen, bisa ekspor permen, bisa ekspor jahe, sekarang dan baru lain-lain. in juga produk arang Itu batu bara. arang, Nah, iya. terus baru in juga itu Arang dari batok kelapa. batok kelapa, Iya. batu bara dan sebagainya. Iya. Itu apapun produknya, kayak misalnya paper atau banyak sekali sih Iya. sebenarnya produk-produk yang bisa diekspor. Kemana saja bisa ekspor? Kemana saja? Ya, seluruh dunia ya bisa Iya, diekspor. pengalaman saya bisa ke Amerika, ke Italia, ke bahkan Eropa, Asia, Amerika, ya. Eropa, Asia juga ada. Iya. Karena saling membutuhkan, jadi kan karena Iya. saling membutuhkan antar negara itu, mungkin kan produk kita di negara mereka tidak mempunyai produk-produk seperti di negara Indonesia. kita. Iya. Nah, kenapa kita juga kadang impor juga dari luar negeri, karena mungkin produk Di kita- dari luar negeri itu kita nggak punya. Nah, seperti Iya. itu sama saja. Jadi kalau Atau masalah lebih ekspor murah, itu lebih murah juga bisa. kalau masalah ekspor itu bisa kita ekspor kemana saja, tergantung kebutuhan dari negara-negara yang membutuhkan. Untuk prospek ke depan, ekspor sangat Masih sangat menjanjikan, luas, ya, sangat masih luas. sangat menjanjikan, masih sangat luas. Iya. Pangsa pasarnya lebih luas daripada pasar di dalam negeri, karena pembeliannya kan tidak retail, Iya, pembeliannya satu kontainer. iya. Jadi Dan juga penduduk Indonesia 270 juta. Penduduk dunia berapa? 7,7 miliar. bandingannya itu Nah, ya, kan itu berarti bisa dibayangkan kan, masih sangat masih luas. sangat luas prospeknya. Bagus. Bagaimana profitnya? Nah, ini profitnya apa? Untuk pasar lokal, pengalaman saya di mebel, mungkin kalau persatuan mungkin kalah dengan untuk di Di lokal. lokal, iya. Tapi mereka kan pesen umpama meja satu set, paling meja satu, kursi 4 begitu kan. Kalau untuk lokal. iya. Kalau untuk buyer ekspor itu bisa mejanya 100 atau mungkin 200, kursinya bisa 400 atau 800. Kan bisa dibayangkan. Karena kan main di Iya, quantity. main di quantity. Iya, main di Iya. quantity. Jadi kalau dibilang profitnya itu ya satu kontainer, jadi Iya. lebih besar Iya. hasilnya. Dan lebih bisa banyak. dibayangkan teman-teman, produk saya permen itu kalau dipikir untungnya berapa sih? Cuman berapa rupiah kan begitu. Iya. Tapi kalau dalam satu kontainer itu kali 2 juta. Iya, dalam Kan satu kontainer sudah bisa 2 berhitung juta ya. permen, jadi tinggal Saya- mengalihkan. Iya, tinggal mengalihkan aja kan begitu. Tapi kalau kita menjual retail, Retail, di kita dari lokal, warung ke warung ya, itu lama. Satu Dan balik lama, uangnya dua, lama. Iya, dua Iya. juga kuantitinya juga nggak begitu banyak. Iya. Tapi tidak ada salahnya, tetap saya pun juga ini memproses untuk pasar domestik, Iya. tetap. Iya. Ini alur ekspor barang. Proses ekspor itu seperti ini ya teman-teman. Itu alurnya dari produsen, mungkin bisa kita sendiri atau Produsen itu bisa dua ini. Produsen bisa itu. kita sendiri Bisa- atau teman-teman kita, tetangga kita dan sebagainya. Kita bisa mungkin foto-foto, mungkin apa kita tawarkan ke buyer kan begitu ya. Terus kalau kita ambil dari banyak supplier beberapa macam gitu, kita tampung di gudang kita sesuai dengan permintaan buyer, lalu kita ekspor. Ini ditampung dulu, terus kita lewat pengapalan. Ini nanti ada ilmunya juga, nanti apa namanya, kita harus ada caranya juga untuk bagaimana SI bisa ekspor itu gimana, ada. mendatangkan kontainer menuju Iya. ke gudang kita, bagaimana caranya kontainer itu menuju ke pelabuhan, bagaimana Iya. caranya mengurus dokumen-dokumen. Nah, itu Iya. nanti ada Ini sama ilmunya juga. oleh buyer biasanya diterima di pergudangan di pelabuhan mereka. Pelabuhan mereka. Atau kalau buyernya sudah memang buyer besar, ini langsung diterima di gudang
buyer langsung. Ya, tergantung nanti sistem pembayarannya bagaimana ya kalau itu. Iya, iya. Nanti kita bisa kupas sharing nanti. kupas di sini nanti. Oke ya teman-teman, itu tadi yang telah kita sampaikan, cerita tentang suka dukanya ekspor. Penjabarannya nanti dari kita A sampai Z, walaupun masih kulit. Iya, masih jadi kulit. belum semuanya kita kupas. Nah, maka dari itu nanti supaya, kita akan bikin komunitas dan juga mentoring. Nah, dari situ kita nanti akan dijelaskan oleh host setelah ini supaya lebih jelas detail isinya apa, benefit apa kalau kita mengikuti workshop ini. Jadi dalam wadah ekspor community atau exco. Ya. Jadi jangan tinggalkan acara, jangan tinggalkan channel ini sampai selesai acara. Nanti akan ada penjelasan dari host. Ya. Apa isi, benefit dan sebagainya. Oke. Ya. Terima kasih teman-teman. Baik, luar biasa sekali sahabat entrepreneur semuanya. Saya sampai mengikuti acara ini benar-benar fokus ya, sekian menit, sekian jam, dan saya menganggap bahwa wah ini luar biasa, peluang yang sangat luar biasa di masa pandemi ini. Dan saya rasa sahabat entrepreneur semuanya sepakat dengan pemikiran saya. Dalam hati saya berkata bahwa wah kalau gitu daripada kekuatan saya, fokus saya gunakan untuk sesuatu yang kecil-kecil. Kenapa saya nggak fokus saja membidik pasar mancanegara? Toh resikonya sama. Resikonya kita sukses atau sukses banget. Tentunya setelah kita tahu ilmunya, kita punya komunitasnya, dan kita punya mentornya. Dan tentunya untuk meraih sukses itu tidak cukup hanya belajar saja, tetapi kita perlu mempraktekannya. Nah, sudah siapkah sahabat entrepreneur untuk praktek menjadi eksportir? Ya, saya dengar meskipun sahabat entrepreneur berkata dalam hati, saya siap mencoba, luar biasa. Semangat yang sangat luar biasa. Kita sepemikiran bahwa kekuatan kita, fokus kita, mending kita gunakan untuk membidik sesuatu yang besar supaya segera kita bisa bangkit di masa pandemi ini. Nah, ibarat kata sahabat entrepreneur semuanya, kita menghadirkan narasumber, pembicara kita, mentor kita, Bapak Tony Winata dengan PT Ganesha dan PT Indotropika ini, serta komunitas eksportir community ini, kita seolah-olah dikasih tahu bahwa ini ada sebuah pisau gitu ya. Pisau ini tajam. Nah, ketika kita sudah tahu, pisau itu artinya apa? Pisau ini adalah tentang peluang ekspor ini. Oh iya, ekspor itu menggiurkan. Pisau ini tajam, ekspor ini sangat menggiurkan gitu ya. Tetapi ketika kita tidak tahu dari fungsi dari pisau yang sudah kita ketahui tersebut, bisa aja melukai tangan kita. Kita bisa aja tahu bahwa ekspor ini peluangnya luar biasa. Tetapi kita perlu tahu, yang bikin persepsi bahwa ekspor itu ribet, ternyata kita harus mengikuti ketentuan. Kita harus menyiapkan dokumen. Ini perdagangan antar negara, pembayarannya harus diatur, produknya harus diatur. Nah, ini akan menjadi sangat berisiko ketika belajar kita tidak tuntas. Ketika kita tidak belajar menggunakan pisau tersebut sebagaimana fungsinya. Ekspor furniture seperti apa aturannya? Ekspor makanan seperti apa aturannya? Pisau untuk mengupas sayur seperti apa? Pisau untuk memotong seperti apa? Nah, kami dari Eksportir Community bukan hanya memberikan gambaran, janji-janji atau mimpi-mimpi sesuatu yang tidak nyata, tapi kami ingin mengajak sahabat entrepreneur semuanya, ayo kita wujudkan apa yang ada di pikiran kita wujudkan dengan semangat kita, sama-sama kita menjadi eksportir. Dengan apa? Belajar ilmunya ini tadi sebagian sudah, kita tuntaskan belajarnya. Pendampingan mentor, ada mentornya. Dan yang ketiga, sama-sama kita berkomunitas, segera kita eksekusi peluang menjadi eksportir ini. Caranya seperti apa dong? Sedangkan saya baru belajar hari ini, sedangkan saya belum tahu produknya, sedangkan saya mau melangkah aja, belum tahu mesti gimana. Sekali lagi, kita tuntaskan belajarnya, kita realisasikan apa yang menjadi impian kita temani. Sama-sama, di mana? Di Eksportir Community.
atau di komunitas eksportir. Pendampingnya siapa? Pendampingnya langsung sama Bapak Tony Winata yang sudah terbukti sampai saat ini masih melakukan ekspor. Saya mau membuktikan, datang ke pabriknya, ada. Saya mau membuktikan, datang ke gudangnya, ada semuanya. Dan saya kenal betul sama beliau bahwa memang beliau benar-benar menjaga produknya, beliau menjaga produktivitasnya. Dan sahabat entrepreneur, sangat-sangat sayang untuk dilewatkan. Ini sekali lagi peluang luar biasa. Tinggal kita tuntaskan belajarnya dan segera kita melangkah. Ya, kiranya apakah sahabat entrepreneur semuanya siap menjadi pejuang ekonomi bangsa dengan melakukan penjualan ke mancanegara? Jawabannya siap. Nah, kalau siap, mari sama-sama bergabung di Eksportir Community. Saya belum punya produk, nggak apa-apa. Gabung aja dulu, sama-sama kita cari produknya. Saya belum ngerti gimana dokumennya, silakan bergabung aja dulu. Nanti ada pendampingan. Saya belum ngerti apa-apa, silahkan datang, janji ketemu sama mentornya. Mau ngeliatin gimana nanti menaikkan barang ke kontainernya, seperti apa proses checklistnya, seperti apa produk-produknya, semuanya menjadi nyata. Aduh, sekarang belajarnya baru bisa online. Nggak apa-apa, sekarang memang baru masa pandemi. Setelah lewat masa pandemi, kita langsung bisa bertatap muka. Apakah bisa nanti via Zoom? Bisa. Apakah nanti bisa offline? Bisa. Setelah lewat masa pandemi. Tinggal kita tentukan, kita akan menjadi penonton ataukah menjadi pemain. Yes, sepakat. Sahabat entrepreneur sudah terbiasa, saya pengen menjadi pemain. Power saya mau saya gunakan untuk sesuatu yang besar sekali kan. Nah, saatnya sahabat entrepreneur semuanya, jangan sia-siakan kesempatan ini untuk bergabung dengan Eksportir Community. Seperti apa caranya? Nah, caranya tentunya step by step. Yang pertama adalah kita tuntaskan belajarnya. Setelah dituntaskan belajarnya, tentunya eksekusi. Mau ekspor apakah kita? Adakah pendampingannya? Ada. Komunitasnya langsung gabung ini. Nah, step by stepnya seperti itu. Kita tuntaskan belajarnya. Terus belajarnya gimana tuntasnya? Kalau hari ini tadi kita belajar preview, pemaparan tentang bagaimana menjadi seorang eksportir, peluangnya seperti apa, kita tuntaskan sebenarnya seperti apa langkah-langkahnya menjadi eksportir. Nah, untuk belajar sampai tuntas, tentunya kita harus tahu menghitung HPP seperti apa, dokumennya apa saja, terus perjanjiannya antar negara seperti apa, pembayarannya nanti terminnya seperti apa, biar aman seperti apa, transfer banknya itu pakai bank apa, itu semuanya akan dibahas tuntas. Waktunya lebih panjang, sahabat entrepreneur semuanya harus menyiapkan waktu lebih lagi. Kadang-kadang kita itu 3-5 tahun belakangan ini tidak ada perubahan penghasilan, kita sudah mulai menyalahkan keadaan. Ternyata kuncinya ada di satu hal, yaitu kita lupa upgrade kemampuan dan ilmu pengetahuan kita. Nah, sekarang saatnya kita tuntaskan belajarnya bersama-sama, belajar tuntas menjadi eksportir. Di mana? Di workshop online full day via Zoom meeting. Saya ulang, workshop online full day via Zoom meeting bersama narasumber atau mentor kita Bapak Tony Winata sebagai mentor pendamping di Eksportir Community. Nah, jadi istilahnya adalah kita tuntaskan belajarnya selama 1 hari, langsung otomatis kita menjadi member di Eksportir Community. Loh, kalau udah jadi member, apa keuntungannya? Keuntungannya membershipnya ini berjalan seumur hidup sampai kapanpun. Silahkan selama masih belajar. Dalam arti kata kalau sahabat entrepreneur semuanya ingin mencoba ilmunya, didampingi sampai benar-benar terrealisasi sampai menjadi eksportir. Saran saya, tuntaskan belajarnya langsung action, nggak usah nunggu lama-lama. Kita langsung bikin lompatan di masa pandemi ini ya. Jadi kita akan menjadi generasi yang tangguh, tidak kalah oleh ketakutan, tidak kalah oleh keadaan. Kita cari celah gimana kita untuk bangkit. Siap untuk bergabung di workshop online full day via Zoom meeting? Yes, jawabannya siap. Kapan waktunya? Ya, kapan waktunya? Kelas online-nya akan kita selenggarakan pada hari Minggu. Loh, pas ya. Waktunya hari Minggu, tanggal 7 Februari 2021, saya ulang, hari Minggu 7 Februari 2021
jam 10 pagi sampai selesai. Tuh ya. Jadi waktunya kita ambil waktu fresh, harinya hari Minggu, pagi olahraga bersama keluarga, waktu untuk keluarga, meskipun ini lagi banyak waktu untuk keluarga, tapi nggak apa-apa. Pagi hari kita waktunya untuk keluarga dulu, hari Minggu, jam 10 kita langsung siap belajar, fresh, kita eksekusi. Tuntas belajarnya dan tinggal action menjadi eksportir. Nah, jamnya jam 10 sampai selesai di Zoom meeting via online, karena saat ini memang baru pembatasan. Nah, untuk mengikuti ini, keuntungannya apa? Manfaatnya apa? Akan ada mentoring lebih intens dari Pak Tony Winata. Yang kedua, otomatis tergabung dalam komunitas eksportir community. Dan ini membershipnya seumur hidup. Dan yang ketiga adalah semuanya nanti ada pendampingan pada saat action menjadi eksportir. Nah, oke, saya paham, saya bergabung. Katanya mau menuntaskan belajar. Materi besok pada saat Zoom meeting, kelas workshop online itu apa aja? Kita akan sama-sama belajar tentang satu, menentukan produk apa yang mau diekspor. Jadi jangan khawatir, sahabat entrepreneur yang menyaksikan acara ini, mungkin belum kepikiran mau ekspor apa. Atau mungkin bisnis saya yang sebelumnya itu bukan perdagangan, saya baru jasa. Nggak apa-apa, karena besok di kelas workshop akan dipelajari bersama tentang menentukan produk yang mau diekspor. Kemudian, kalau misalnya, sahabat entrepreneur semuanya, kayaknya ribet deh, saya sudah ketemu produknya, saya mau ngekspor ini, tapi saya nggak pengen menjadi produsen. Saya pokoknya pengen jadi eksportir aja, tapi nggak mau mikir-mikir produksi. Nggak apa-apa. Besok kita akan ada clue atau arah gimana caranya sahabat entrepreneur semuanya mencari produsen yang kredibel. Ya, sekali lagi mencari produsen yang kredibel. Jadi ini sebuah solusi, nggak ada kata ribet lagi. Kalau misalnya saya pengen menjadi eksportir, langsung aja sikat, saya action jualan saya ke luar negeri. Nggak usah mikirin tentang produksi. Kita cari ada produsen yang kredibel. Yang penting kita udah tahu apa produknya yang mau dijual, apa produknya yang mau diekspor. Menentukan produk sudah. Yang kedua, kita cari sama-sama produsen yang kredibel itu seperti apa kriterianya. Yang ketiga, bagaimana caranya mempromosikan produk kita. Waduh, langsung ada yang menjawab katanya, wah ya dengan pameran dong. Nah, kondisinya sekarang lagi pandemi, nggak mungkin kita menyelenggarakan pameran dan nggak ada pameran. Tapi kenyataannya Bapak Tony tadi sebagai mentor pendamping di eksportir community, ordernya ada terus. Bahkan 1 bulan bisa kirim 2 kontainer. Gimana caranya? Udah pengirimannya itu nunggu kapal, antrian kapal, tapi ternyata tanpa pameran pun Pak Tony masih bisa melakukannya. Nah, ini akan diseringkan. Kalau tadi di awal sudah saya sampaikan, sahabat entrepreneur semuanya untuk sukses hanya tinggal copy paste atau meniru apa yang dilakukan mentor kita. Semuanya ilmunya diberikan. Menentukan produk, mencari produsen yang kredibel, promo produknya sudah diajarkan juga. Terus sudah ketemu produk yang mau diekspor, produsennya sudah ketemu, promonya juga sudah. Jangan seneng dulu, saya udah dapat buyer. Nah, harus dianalisa dulu. Bayarnya ini kredibel nggak? Atau cuma asal-asalan pengen beli aja? Pembayarannya beres nggak nantinya? Ini benar nggak ordernya sekian? Bisa repeat order nggak bayarnya? Nah, besok untuk analisa mendapatkan buyer yang kredibel pun akan disaringkan. Kita akan belajar sama-sama. Kemudian, kita tidak bisa ngawur dalam proses ekspor ini karena ini udah antar negara. Kalau kita nggak punya legalitas yang lengkap, maka kita akan jadi bermasalah nantinya. Nah, besok kita akan belajar bersama menyiapkan legalitas supaya semuanya lancar tuntas. Produk sudah ketemu, produsen sudah ada, promo sudah ketemu buyer, bayarnya oke, siap bayar. Kalau mentok di legalitas, kita udah semangat, jadi loyo lagi. Tetapi besok langsung legalitasnya kita bahas. Kita pelajari bersama sehingga semuanya siap jalan. Kemudian, metode pengiriman barang.
Di gambaran kita pengiriman barang ya udah kirim aja. Mungkin kita pernah belanja online di packing. Ini satu kontainer. Jadi metode pengiriman barangnya tentunya ada cara-cara khusus dan spesial. Kemudian mempersiapkan dokumen. Dokumennya bukan hanya 1 lembar, 2 lembar. Kita persiapkan seperti apa? Sekali lagi, kita ingin sahabat entrepreneur ketika mengeksekusi untuk menjadi seorang eksportir, semuanya lancar. Sudah ada buyer, sudah terjadi transaksi, pengiriman lancar, dokumen lancar, kita tinggal hitung cuan. Kan kayak gitu ya. Terus berikutnya, metode pembayaran yang mudah dan aman. Nah, sebenarnya buyer ini sudah ngirim uangnya, tapi karena kadang-kadang kita nggak tahu banknya pakai apa, jadi ribet lagi, kan repot. Harusnya sekian hari sudah dapat cuannya, duit sudah masuk rekening kita, salah memilih banknya, atau kita belum mengurus. Sebenarnya seperti apa sih pencairan dana hasil ekspor kita? Nah, itu akan merepotkan juga. Terus, semuanya ini akan dibahas dalam one day atau full day workshop. Intinya masalah dari sahabat entrepreneur nggak tahu produk yang diekspor terjawab, nggak mau produksi, kita sama-sama cari produsen, promo produknya juga. Aduh, aku punya produk tapi nggak bisa jualan. Ternyata promo produknya kita pelajari bersama. Waduh, yang sulit itu cari bayarnya. Bayarnya yang kredibel, cara menganalisisnya kita akan pelajari bersama juga. Waduh, saya bingung legalitasnya. Legalitasnya kita bahas bersama. Pengiriman barangnya ada, perjanjian dokumennya seperti apa, terus pembayaran yang mudah dan aman seperti apa. Jangan kalah sama teman-teman kita yang sudah impor. Banyak produk-produk dari luar negeri yang membanjiri kita dan ternyata bisa. Kenapa kita tidak memperjuangkan produk-produk kita gantian kita jual ke mancanegara? Kalau impor bisa, ekspor pasti bisa. Caranya kita pelajari, kita temukan solusi terhadap permasalahan-permasalahan dan pertanyaan kita tentang ekspor di full day workshop bersama eksportir community. Nah, terus kalau sudah belajar itu semua, ilmunya sudah tuntas, saya mau action dan actionnya sudah didampingi. Masihkah ada fasilitas? Ada. Fasilitas dari eksportir community ini apa? 1. Lifetime member community atau keikutsertaan membership komunitasnya berlaku seumur hidup. Jadi pendampingan membershipnya sampai sahabat entrepreneur semuanya menjadi eksportir. Jadi bukan hanya diajari ditinggal gitu ya. Istilah kata, nih teorinya, nih dokumennya, udah kamu belajar sendiri, jalan sendiri. Bukan seperti itu. Tapi kita sama-sama belajar, sama-sama mewujudkan impian menjadi eksportir. Yang berikutnya adalah grup konsultasi. Sahabat entrepreneur mungkin ada yang tipikalnya mungkin kalau lagi bersama-sama atau bersama grup itu malu-malu. Kalau silahkan kalau ada pertanyaan gitu, atau kalau justru ditanya adakah pertanyaan gitu, kadang-kadang apa yang mau ditanyakan itu. Tapi setelah merenung sendiri, saya mau bertanya tentang ini, tentang ekspor yang ini. Nah, sahabat entrepreneur nanti akan mendapatkan fasilitas grup konsultasi. Jadi konsultasi di dalam grup. Jadi sama-sama. Kalau misalnya kita sendiri, pertanyaan kita sebatas itu. Tapi kalau kita di dalam satu grup, kita bisa belajar dari pertanyaan dari teman-teman di grup tersebut. Kemudian ada pendampingan dengan mentor. Jadi mentor akan mendampingi step by step. Misalnya, halo Pak Tony, saya dapat bayar nih. Gimana nih langkah selanjutnya? Pak Tony, ini perjanjiannya pakai apa nih Pak Tony? Nah, itu ada pendampingan langsung dari mentor. Saya belum berani melangkah, Pak Tony. Saya pengen melihat dulu proses secara nyata yang dilakukan Pak Tony. Tinggal janjian aja. Pendampingan mentornya sampai seperti itu. Dan yang berikutnya fasilitasnya adalah boleh mengikuti kelas offline 1 kali yang akan kita selenggarakan setelah masa pandemi ini. Nggak asik nanti kalau kita paksakan, kita kelas offline sekarang, ternyata nanti kita didatangin petugas lagi asik-asiknya belajar. Nggak boleh ada kerumunan, justru menjadi masalah. Apapun kondisinya di masa pandemi, jangan menghentikan langkah sahabat entrepreneur semua untuk mengupgrade kemampuan, untuk mengupgrade ilmu dan mendapatkan peluang. Segera kita bangkit, jangan kalah sama keadaan. Pokoknya tuntaskan belajarnya, sekali lagi, pegang pisau yang sudah kita ketahui kegunaannya, gunakan sebagaimana mestinya. Kalau sekarang semangatnya udah menjadi eksportir, wujudkan menjadi eksportir. Gimana? Gabung sama teman-teman yang lain, ada pendampingnya. Tidak bisa jualan,
ada cara jualannya. Tidak punya produk, kita cari produknya. Tinggal eksekusi. Ini saya pikir adalah solusi untuk sahabat entrepreneur semuanya kembali bangkit menjadi luar biasa. Karena kalau mental, saya sudah nggak ngomong mindsetnya dan mental kita menjadi entrepreneur sudah ditempa masa pandemi ini. Ternyata kita masih sehat, kita masih bisa bertahan. Tinggal strategi bagaimana mengembalikan finansial kita. Nah, ini sekali lagi kesempatan. Dan untuk membership ini, untuk kelas ini, untuk fasilitas luar biasa ini, untuk peluang yang akan menjadi solusi bisnis kita ini, teman-teman hanya memerlukan investasi sekali aja. Kenapa seperti itu? Ya kalau kita mencari ilmu, tentunya ilmu itu kalau harganya sekian, produknya seperti ini gitu ya. Kalau sekian sharingnya seperti ini. Nah, investasi yang dilakukan oleh sahabat entrepreneur ini adalah eksekusi dari impian dan pencurahan pengorbanan sahabat semua untuk mengambil peluang ini. Jadi investasinya berapa? Investasi normalnya sahabat entrepreneur, ketika sahabat entrepreneur memutuskan untuk menjadi eksportir, normalnya di luar masa pandemi adalah Rp4.799.000. Tetapi khusus di masa pandemi ini memang ada sedikit ya special price investasi, ada sedikit spesial. Tetapi khusus untuk sahabat entrepreneur yang saat ini mengikuti acara ini dan yes, ini peluang saya, jangan sia-siakan kesempatan ini untuk Anda 10 yang memutuskan dan melihat ini peluang luar biasa, langsung ambil handphonenya, hubungi kami di 0821 8081 9797, tertera di tayangan ini. Jadi 0821 8081 9797. Khusus Anda yang memutuskan menjadi eksportir 10 orang pertama, Anda mendapatkan spesial investasi yaitu Rp3.799.000. Jangan bandingkan kondisi keuangan kita sekarang di masa pandemi dengan peluang yang kita miliki sekarang. Tapi coba bandingkan investasi Rp3.799.000 dengan gambaran produk yang terbungkus rapi dalam kontainer yang nilainya ratusan juta, cuannya ratusan juta akan mengalir ke rekening sahabat entrepreneur semuanya. Mau jadi pemainkah atau mau jadi penontonkah? Kita eksekusi, kita bangkit bersama-sama bersama komunitas eksportir atau eksportir community. Ambil kesempatannya sekarang, mari kita lawan pandemi dan selamat datang eksportir-eksportir baru dari Indonesia. Salam semangat, salam sukses, sampai ketemu hari Minggu. Terima kasih.